Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan dari pijat urut ini adalah sebagai upaya untuk memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk melemaskan otot, dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita dan dibuang melalui saluran pembuangan. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga kaki menjadi lemas, peredaran darah menjadi lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita nanti akan dibuang melalui saluran pembuangan. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki ya diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini bertujuan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita. Jadi apabila organ tubuh mengalami permasalahan bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan secara treatment dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diketahui ya bahwa setelah dilakukan pijat urut ini, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang biasanya ditandai dengan sering buang air kecil. Mungkin setelah dipijat justru tubuh akan terasa sakit semua, mencret, atau setelah dipijat akan mengalami relaksasi dan tidur yang berkepanjangan ya. Hal itu tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati, karena beberapa saat kemudian gejala atau tanda itu akan hilang dan tubuh Anda akan menjadi enteng dan segala permasalahan nanti akan sembuh ya, akan hilang. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya, sehingga permasalahan di seputar kaki nanti akan hilang ya, mulai dari kebas, linu, atau mungkin sakit ya, nanti akan hilang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat ya, jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut ya. Pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat ya, sehingga permasalahan di seputar kaki kanan nanti akan hilang. Setelah itu kaki kanan dilipat ke depan, diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Mula-mula ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup ya, karena minyak merupakan pelumas ya. Apabila minyak kurang nanti akan memperbesar gesekan antar kulit dan berakibat pada panas. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat sehingga permasalahan di sekitar pantat ya nanti akan hilang, mungkin mulai dari kebas, sakit, linu dan sebagainya nanti akan hilang. Yang perlu diperhatikan dalam pijat urut ini ya, harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada pula orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu ditanya ya, untuk menentukan pijatan yang pas ya. Jadi harapannya selain si pasien nanti akan sembuh dari penyakit, juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Nah, cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya, sehingga akan menambah momentum pemijatan. Ini dilakukan bagi orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah ya terapi pijat urut ini yang mungkin berbeda dengan pijatan yang lain, karena harus melepas pakaian dan tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya. Oleh karena itu, bagi Anda yang suka silakan terus diikuti video ini, dan bagi Anda yang tidak suka mohon diabaikan saja ya. Di samping itu Anda mungkin bisa mempraktekkan ya pijat urut ini pada pasangan Anda ya. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya.
Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Dalam tulang belakang merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu pada tulang belakang perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu pada tulang belakang ya. Mana pijatan refleksi ini merupakan stimulasi terhadap saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Saya kira proses pijat urut ini sangat mudah untuk diikuti ya, dan diterapkan pada pasangan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda tanpa harus menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi yang memijat laki-laki ya. Oleh karena itu ya, silakan diikuti, kemudian dipraktekkan pada pasangan Anda ya. Yang perlu diperhatikan pula untuk daerah punggung ya, di mana daerah punggung juga terdapat ya, banyak sekali permasalahan ya, mulai dari kemeng, kebas, sakit ya, dan masih banyak lagi ya. Oleh karena itu perlu kita perhatikan khusus ya, kita pijat secara khusus ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat urut ini sebenarnya bukan asing ya bagi kita, karena ini adalah warisan dari leluhur kita ya, kita tinggal melestarikannya. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 19 derajat, kemudian digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Maka ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan dalam pemijatan, khususnya bagi mereka yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Yang perlu diperhatikan ya, kita tidak bisa melakukan seperti ini apabila si pasien mengalami osteoporosis ya, atau pengapuran tulang ya, atau pengeroposan tulang ya. Karena itu harus kita bedakan ya, agar kita sedapat mungkin menghindari malpraktek. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela-sela tulang belikatnya. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian dilanjut, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah dirasa cukup ya, kita bisa memalingkan tubuh si pasien ya sebanyak 3 kali ke kanan dan ke kiri ya. Tujuannya untuk relaksasi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari sekitar punggung ya. Dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, mula-mula bagian tengkuk dipijat ya, kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan sebaliknya ya. Kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, karena gabungan antara stimulasi saraf dan pijatan fisik ya. Dan setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, mula-mula tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Kita pastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, khususnya pada tangan, nanti akan hilang ya, terurai dan dikeluarkan melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat ini merupakan yang telah kecapean ya. Jadi apabila Anda terakumulasi banyak asam laktat di dalam tubuh, nanti tubuh Anda akan terasa kecapean ya, dan berujung pada demam ya. Oleh karena itu perlu dikeluarkan antara lain dengan terapi pijat urut ini ya. Samping itu bisa dengan istirahat yang cukup dan makanan bergizi ya. Tak lupa pada telapak tangan kanan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Dilanjut pemijatan pada tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dan pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya, mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan ya, sendi lutut itu harus kita berikan pijatan untuk menstimulasi ya produksi ya cairan sendi, cairan sinovial ya, agar tetap terjaga ya,
Karena apabila cairan sendi ini kurang, nanti persendian khususnya pada sendi lutut akan terasa sakit ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan. Setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Maksud diangkatnya kaki ini untuk memudahkan pemijatan ya. Dijamin nanti pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan semacam kita olahragakan ya, agar terjadi relaksasi ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pada kaki kiri ya, caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan perhatian khusus ya, agar cairan sinovial nanti berproduksi secara normal ya. Di samping manfaat dari pijat urut itu semua ya, pijat urut ini juga sebagai pemberi nutrisi bagi kulit ya, serta sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas, kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan dan kita olahragakan, kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa ya, pada paha itu dipijat sambil sedikit ditekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan memberikan relaksasi ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke atas dan kita olahragakan ya sebanyak 3 kali sehingga terjadi relaksasi antara kaki, pinggang dan punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan bagian perut ya. Mula-mula ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya memutar ya atau spin. Kemudian setelah itu kita solusikan apa yang menjadi permasalahan sekitar perut ya. Mungkin memperbaiki peranakan atau sekedar mengusir perut yang kembung ya. Dan di samping itu semua, bahwa pijatan pada perut ini bisa sebagai upaya untuk diet ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam perut ini terdapat organ yang sangat vital ya dan sensitif terhadap tekanan ya. Karena itu tidak dianjurkan memijat perut apabila tidak ada kebutuhan yang khusus. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya atau menambahkan demi sempurnanya konten ini ya. Untuk itu saya persilakan ditulis pada kolom komentar. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi terlentang tadi, kedua tangan mula-mula kita rentangkan, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya.
untuk pangkal lengan kita berikan perhatian khusus dengan memijat-mijat kedua pangkal lengan ya. Ini akan membantu bagi Anda yang mengalami sakit sesak napas ataupun batuk-batuk ya, terutama batuk yang disebabkan oleh kecapean ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sekali lagi bagi Anda ya yang ingin bertanya atau menambahkan demi sempurnanya konten ini, saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri ya, dan Anda akan mendapatkan reputasi yang jelek dari YouTube ya. Oleh karena itu silakan bijak dalam berkomentar ya. Kemudian setelah itu kedua tangan kita taruh di belakang kepala ya, bawah kepala maksud saya, dan kita berikan pijatan pada kedua pangkal lengan sambil kita tekan-tekan seperti ini ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, memberikan relaksasi ya. Terus kita pijat secara berulang-ulang ya, sehingga benar-benar di daerah dada, di daerah kedua tangan nanti akan lemas ya, sehingga peredaran darah akan lancar, asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh nanti juga akan hilang, dan peredaran darah dan otot ya nanti akan lemas, rileks ya. Sehingga kemungkinan besar apabila setelah dipijat nanti Anda akan tidur dengan nyenyak. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya dalam posisi terlentang tadi, kepala ya dipijat-pijat ya, mula-mula dari alis kita tarik lembut ke ujung rambut seperti ini ya. Terus rambut kita tarik lembut, kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan ya. Dan selanjutnya kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya, secara bergantian seperti itu ya. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita pijat dari pundak kiri dan pundak kanan secara bergantian ya. Langkah ini ya memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
dilanjut pemijatan tangan ya. Kali ini tangan kiri ya mula-mula dioles dengan minyak dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di daerah tangan nanti akan hilang, terusir dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Setelah tangan dipijat berkali-kali sampai lemas ya, asam laktat nanti juga akan hilang, maka selanjutnya diberikan pijatan refleksi ya pada telapak tangan ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Kemudian dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini ya, silakan subscribe ya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari Unik Channel, dan jangan lupa dibagikan ke semua teman ya agar teman-teman Anda juga mendapatkan informasi tentang terapi pijat urut ini ya. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari tangan kiri dipijat sambil ditaruh lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, kemudian setelah itu tangan kanan maksud saya kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan lagi. Kemudian setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Angka ini bisa memberikan sensasi yang indah luar biasa dan sebagai sarana relaksasi ya. Selanjutnya ya, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri. Kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan ya, dan bahkan pinggang, dan berakhir pada pantat dan berakhir pada kedua kaki ya, diberikan treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ya, si pasien gantian dipalingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri ya, ada pinggang dan pantat bagian kiri, dan berakhir pada kedua kaki ya, diberikan treatment. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Rambut kita tarik-tarik, kepala kita pijat-pijat, dan kedua telinga juga kita tarik lembut ya. Sehingga ya, pijatan ini tidak ada yang terlewatkan dari segala arah gitu ya. Nah, cara pijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, rambut kita tarik-tarik, kedua telinga kita tarik-tarik, dan bagian pundak kita pijat-pijat. Setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu lutut kita ya. Lutut kita taruh di belakang dan kita tarik ke 3 posisi ya, dari atas, tengah, dan bawah seperti ini ya. Setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.